نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sumbang untuk masjid 300 minta Al-Fatihah belakang jemaah mana di depan jemaah. Kami mohon kepada jamaah yang masih berada di bawah untuk naik ke atas karena saf-saf di atas masih banyak yang kosong. Kami ulangi,
bagi jamaah yang kondisinya memungkinkan untuk naik ke atas, kami mohon dengan sangat untuk naik ke atas karena saf-saf di atas masih banyak yang kosong. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga sampai saat ini, hingga detik ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepadanya, untuk beristighfar kepadanya. Dan alhamdulillah pula kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat sama-sama melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini guna melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sekalian. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, perkenanlah kami dari pengurus untuk membacakan laporan khas Masjid Jami' Al-Falah dari tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 21 November 2023. Saldo kas Masjid Jami' Al-Falah pekan lalu sebesar saldo kas Masjid Jami' Al-Falah pekan lalu sebesar Rp1.144.474. Pemasukan tromol Jumat pekan lalu sebesar Rp2.425.500. Tromol taklim sepekan sebesar Rp415.000. Infak hamba Allah mohon dibacakan suratul Fatihah untuk almarhumah untuk Ibu EN Rasmah, untuk Bapak Rustam Mahfud, untuk Ibu Aminah dan untuk Bapak Tolu Susanto. Total pemasukan hingga sampai saat ini sebesar Rp4.340.500. Pengeluaran
Keperluan Jumat sebesar Rp500.000. Keperluan taklim sepekan Rp1.100.000. Konsumsi sepekan sebesar Rp550.000. Air kemasan sebesar Rp350.000. Kebersihan sebesar Rp150.000. Pembelian token listrik sebesar Rp201.500. Transportasi operasional sebesar Rp100.000. Pembayaran listrik Desember 2023 sebesar Rp2.423.122. Pembayaran wifi sebesar Rp191.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp5.655.622. Saldo kas Masjid Jami Al-Falah pekan ini yaitu minus Rp80.648.000. Saldo kas anak yatim dan duafa pekan lalu sebesar Rp8.298.000. Santunan yatim 24 orang anak pada tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp6.885.000. Pembayaran wifi sebesar Rp350.000. Saldo kas anak yatim dan duafa pekan ini sebesar Rp1.063.000. Saldo majlis taklim kaum ibu pekan ini sebesar Rp458.000. Demikianlah keadaan kas Masjid Jami Al-Falah. Semoga menjadi maklum dengan adanya. Marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk para donatur-donatur Masjid Jami Al-Falah dan juga dermawan-dermawan lingkungan RW 08 dan sekitarnya. Semoga apa yang diinfakkan, apa yang diberikan untuk masjid ini demi kemakmuran Masjid Jami Al-Falah ini, Allah terima sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama membaca surah Fatihah. Ala hadzin ya wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan ada pemasukan dari hamba Allah yang pahalanya untuk Royani bin Safi'i, Ridwan bin Royani sebesar Rp200.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Dan yang kedua, pasukan dari hamba Allah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Bakhtiar bin Musa dan almarhumah Ibu Ratna binti Syariah. Alhamdulillah, semoga apa yang diinfakkan mendapatkan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan almarhum wal almarhumah ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa la hadratin nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk khatib pada Jumat ini, alhamdulillah Al-Mukarram Ustaz dan Al-Fadil Ustaz Suparman telah berada di tengah-tengah kita. Untuk muajin belakang, alhamdulillah saudara Latif, dan untuk muajin depan yaitu saudara Haji Ngatiman. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama menghadiri majlis taklim yang setiap diadakan ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Falah ini mulai Yaumul Ahad
hingga Lailatul Isnin. Pada malam Senin di Masjid Jami' Al-Falah ada taklim tahsinul Quran yang insya-Allah akan diisi oleh Ustaz Haris, sedangkan malam Selasa ba'da maghrib oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz Farman, yaitu dengan pelajaran tafsirul Quran. Dan untuk malam Rabu kita belajar fikih dengan ustaznya Ustaz Suherman, dan materi dan kitab yang dibaca adalah Fathul Qarib. Dan untuk malam Kamis tetap ba'da maghrib kita akan belajar Sirah An-Nabawiyah yang diisi oleh Ustaz Muhammad Nur. Dan malam Jumat kita membaca Ratibul Hadad dan Suratul Yasin. Malam Sabtu kita belajar Al-Adab dengan ustaznya, dengan pengajarnya adalah Ustaz Muaz. Dan malam Minggu kita belajar tasawuf yang ustaznya adalah Ustaz Rahmat. Sedangkan untuk Sabtu pagi nanti ba'da subuh kita akan diisi oleh Ustaz Fani. Beliau adalah anak daripada guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Marilah kita sama-sama menghadiri pengajian yang setiap malamnya dan paginya oleh Masjid Jami' Al-Falah, guna menambah ilmu pengetahuan kita, guna menambah kualitas ibadah kita, dan menambah nilai ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم معاشر المسlimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena baik buruknya perbuatan kita di dunia ini itulah bukti iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah salah satu sahabat pernah meminta nasihat kepada Rasulullah agar dengan nasihat ini dia mengamalkannya sehingga meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu saat datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, izni wa aujiz. Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat
yang ringkas dan padat. Dalam riwayat yang lainnya laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku ilmu pengetahuan yang ringkas dan padat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 nasihat baginya. Dan nasihat ini juga berlaku kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Nasihat yang pertama dari Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka kerjakanlah salatmu seperti salat orang yang hendak berpisah, seperti salat orang yang hendak mengerjakan terakhir kalinya hidup di dunia ini. Yang kedua, Rasulullah memberikan nasihat, la ta'tadhiru, la tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Janganlah engkau berkata dengan perkataan yang nanti membuat engkau menyesal di akhirat nanti. Dan pesan yang ketiga, yang terakhir dari Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan kumpulkanlah rasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat yang pertama dari Rasulullah kepada kita adalah jaga salat kita di dunia ini. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, laksanakanlah salatmu seperti orang yang hendak berpisah, yang terakhir hidup di dunia ini. Sehingga dengan perasaan seperti itu akan mendatangkan kekhusyuan dan kepatuhan kepada Allah dalam salat yang kita kerjakan di dunia ini. Karena begitu pentingnya kedudukan salat di dalam Islam, bahkan menjadi ukuran barometer seluruh amal baik yang kita kerjakan di dunia ini. Inilah yang pernah disabdakan Rasulullah di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali Allah hisab, Allah hitung dari seluruh amalan kita yang pernah kita kerjakan di dunia ini, maka ukurannya, barometernya hanya satu, yaitu as-shalah, salat yang dia kerjakan di dunia ini. Idza saluhat, apabila salatnya baik, dia kerjakan dengan khusyuk, dengan benar, saluha sairu amalihi, maka dianggap baiklah seluruh amal-amalnya di dunia ini. Namun sebaliknya, apabila salat dia kerjakan dengan asal-asalan atau tidak dikerjakan, berani dia tinggalkan di dunia ini, wa idza fasada, apabila salatnya rusak, fasada sairu amalihi, maka rusaklah seluruh amal baiknya yang pernah dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pentingnya menjaga salat kita di dunia ini, dikerjakan dengan khusyuk, dengan cara menghadirkan bahwasanya salat yang akan kita kerjakan seakan-akan itulah salat yang terakhir kali kita kerjakan di dunia ini. Karena dengan salat yang khusyuklah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang beriman yang mengerjakan salatnya dengan khusyuk.
Oleh sebab itu, kewajiban kita sebagai orang Islam wajib menjaga seluruh solat-solat kita di dunia ini, karena solat yang kita kerjakan tidak saja menjadi barometer ukuran amal baik kita, tapi juga menjadi bukti keimanan kita kepada Allah di akhirat nanti. Inilah yang pernah disabdakan Rasulullah di dalam hadisnya, man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga seluruh salatnya di dunia ini, kanat lahu nuron, maka salatnya akan menjadi cahaya di akhirat nanti, wa burhanan, menjadi bukti keimanannya kepada Allah, wa najatan yaumal qiyamah, dan menjadi penyelamatnya di akhirat nanti. Namun sebaliknya, wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, dia tinggalkan salatnya di dunia ini, lam yakun lahu nuron, maka di akhirat dia tidak punya cahaya di hari kiamat nanti. Walam yakun burhanan, tidak punya bukti keimanannya kepada Allah. Walam yakun najatan, dan tidak ada penyelamatnya di hadapan Allah. Wa yaumal qiyamah, maka di hari kiamat tempatnya ma'a Qarun, bersama Qarun, wa Haman, wa Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah nasihat pertama dari Rasulullah kepada kita untuk menjaga solat kita di dunia ini dikerjakan dengan benar dan khusyuk. Nasihat yang kedua, kata Rasulullah kepada kita, la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu, jagalah perkataanmu di dunia. Jangan sampai berkata dengan satu perkataan yang membuat kamu menyesal nanti di hari kiamat. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena lisan kita ini adalah tempat seluruh dosa yang ada pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru khotoya ibnu Adam fi lisanihi, yang paling banyak berbuat dosa dari tubuh manusia itu terletak pada lisannya. Maka keselamatan kita tergantung kepada kita seberapa baik menjaga lisan perkataan kita. Salamatul insani fi hifzil lisan, keselamatan manusia tergantung dia menjaga lisannya. Karena begitu berbahayanya lisan ini, sampai Allah menitipkan dua malaikat di lisan kita ini untuk mencatat semua perkataan yang keluar dari lisan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz kata Allah yang keluar dari perkataan kita kecuali di situ sudah ada dua malaikat yang bernama Raqib dan Atid. Oleh sebab itu, lisan kita ini adalah cermin, bukti keimanan yang ada dalam hati kita. Maka baik buruknya keimanan seseorang itu bisa kita lihat dari seberapa baik dia menjaga lisannya. Inilah yang disabdakan Rasulullah di dalam hadisnya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan pernah baik keimanan seseorang sampai baik pula yang ada di dalam hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan hatinya tidak akan bisa baik sampai baik pula perkataannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah
lalu bertanya, "Ya Rasulullah, man naja?" Wahai Rasulullah, apa itu sebab-sebab keselamatan? Saya ingin selamat di dunia sampai ke akhirat nanti. Maka Rasulullah pun berpesan kepadanya, "Amlik alaika lisanak." Jaga lisanmu selama hidupmu. Wal yasa'ka baituka, dan hendaklah engkau merasa betah di dalam rumah, karena dengan banyak berdiam diri di rumah akan menjaga perbuatannya dan perkataannya. Wabaki ala khati'atik, dan tangisilah seluruh dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan. Bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena tangisan dari seorang yang bertaubat itu akan menghapuskan azab dan siksanya di akhirat nanti. Inilah yang pernah disabdakan Rasulullah di dalam hadisnya, "Ainani la tamassahan nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Siapa mata yang tidak disentuh neraka? Ada dua, kata Rasulullah. Yang pertama, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang, yang berjaga-jaga di medan peperangan. Namun ini belum bisa kita raih karena kondisi negara kita masih aman. Maka minimal mata yang kedua yang harus kita raih, ainun bakat min khosyatillah, yaitu mata yang menangis, yang bertaubat karena dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pesan Rasulullah, nasihat yang berharga kepada kita. Yang pertama, jaga salat kita dengan benar. Yang kedua, jaga perkataan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Kumpulkanlah seluruh rasa putus asa dari apa yang dimiliki manusia. Maksudnya, jaga rezekimu. Jangan sampai menggantungkan rezeki kepada makhluk, kepada manusia, tapi gantungkanlah sepenuhnya rezeki kepada Allah, sang pemberi rezeki satu-satunya, sebagai Ar-Razzaq, sebagai zat yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Maka jangan sampai mencari rezeki dengan menempuh cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita menempuhnya dengan cara yang baik yang diperintahkan Allah, sehingga rezeki kita bernilai ibadah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata, yang bergerak di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha. Allah sudah menjamin rizkinya. Maka tempuh dengan cara yang benar dan halal, sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amsa kalan ala amali yadihi, barang siapa yang di sore hari capek, pegel, letih karena bekerja yang halal, amsa maghfuran, maka letihnya, capeknya menjadi ampunan akan dosa-dosanya. Maka jangan pernah mengkhawatirkan rezeki, karena rezeki sudah Allah jamin. Maka tempuhlah dengan cara yang baik. Inilah yang pernah disabdakan Rasulullah di dalam hadisnya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bena Adam, wahai manusia, kata Allah, khalaqtuka li'ibadati, aku ciptakan engkau hanya untuk satu tujuan, yaitu beribadah, menyembah aku, kata Allah. Fala tal'ab, maka jangan banyak bermain-main di bumi ini, nanti kamu lupa dengan tujuan hidupmu. Wa qasamtu alaika rizki,
dan aku, kata Allah, telah bagi rezekiku kepadamu, fala tat'ab, maka jangan capek-capek mencari rezeki. Jangan sampai menghabiskan seluruh umurnya, seluruh waktunya dihabiskan mengejar dunia sehingga lupa sholatnya, lupa ngajinya, lupa belajarnya, lupa ibadahnya, maka menjadi orang yang merugi nanti di akhirat nanti. Maka dari hadis ini Allah telah menjamin rezeki kita, namun Allah tidak menjamin ibadah kita. Namun anehnya manusia masih mengkhawatirkan rezeki yang telah Allah jamin, namun dia tidak mengkhawatirkan ibadah yang belum Allah jamin di dunia ini, dan ibadah itulah bekal kita di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum hatta yastakmila rizqa. Kalian tidak akan mati sampai seluruh rezekinya habis selesai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat menambah ibadah kita dan semangat kita untuk memperbaiki diri di dunia ini sehingga meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز وجل في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Safnya diperhatikan, yang renggang dirapatkan, yang masih kosong segera diisi. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه